akan ada Dajjal, penipu berjubah agama, yang akan keluar sebelum masa kebangkitan spiritual, kebangkitan intelektual, kebangkitan manusia internasional, ya, sebelum keluarnya pembohong dan pendusta yang mendekati angka 30-an. Ya bisa 29, 27 bisa. Dan semuanya mengaku bahwa saya ini adalah utusan Allah. Ya, gitu. Aku ini wali kutub. Kemarin itu seandainya tanpa ada saya atau guru saya, maka bahas tentang keyakinan yang melenceng dari Shirathul Mustaqim. Nah, wali kutub ini loh, oleh seorang Habib dari Semarang. Mohon maaf, Habib kecil, tapi omongannya besar. Habib Muhammad Farid Al-Muthohar. Dan itu dipancarkan oleh TVNU Nahdlatul Ulama. Coba jangan lihat, setel. Monggo, kita dengar bersama. Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Terjadi tsunami, terjadi gempa di dunia itu sudah di ACC sama kutub. Misal Semarang, Allah mau menurunkan suatu di Semarang. Kutub, ya Allah, warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Saya saja yang nanggung. Bla bla bla. Makanya wali kutub kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh yang masyhur terakhir itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf. Ini yang terakhir yang masyhur. Semua aulia, awali seluruh dunia sepakat. Semua ahli sufi dunia sepakat. Beliau kutub zamannya. Bla bla bla. Nah, itulah. Nanti dengan bisa melihat video versi lengkapnya di deskripsi yang kami tampilkan di bawah video ini. Pengumuman sampaikan bagi yang mendengarkan dan melihat video ini kepada adik Muhammad Farid Al-Muthohar Semarang. Bertaubatlah. Jangan memiliki penyakit malihulia, berobatlah. Bertobat dan berobatlah. Jangan menyandang permanen penyakit melankolia, halusinasi belaka. Zamannya sudah beda. Oke, kalau masih menggunakan istilah kutub, a'immah, autat, nukoba, nujaba, hawariyun, rojabiyun, khotamiyun, monggo. Itu keyakinan. Saya tidak berani melarangnya, tetapi jangan disampaikan kepada orang awam. Nanti akan ditertawakan dan membuat orang awam itu tidak produktif dalam pemikiran. Buntu secara intelektualnya, nggak bisa berkembang. Nah, inilah yang kita nilai sebagai Dajjal abad ini. Mohon maaf, karena sang pembohong itu, sang pendusta itu akan selalu menggiring opini kebohongannya agar dianggap sebagai sebuah kebenaran versinya dan memaksa kepada pengikutnya untuk mempercayainya. Jika dilihat dan didengar secara seksama dengan mengaktifkan panca indera,
lalu menyeleksi, memfilternya, maka kita akan bisa ya waspada. Tetapi bagi orang awam yang cerita itu seorang Habib, cucunya Kanjeng Nabi, ya berdasarkan kitab-kitab sufi, terus dia sendiri juga NO, Ahlussunnah wal Jamaah, dia punya pesantren dan sering diundang ceramah, ya wes bener saja, tanpa memverifikasi, tanpa menyeleksi. Ini sangat berbahaya. Apalagi TVNU turut serta menyebarkannya. Nah, ini namanya dosa jariyah, terus-menerus mengalir ila yaumil qiyamah. Jika tidak diluruskan pembengkokan cerita-cerita khurafah seperti ini, maka akan dianggap menjadi sebuah kebenaran oleh generasi kita nanti, bahkan generasi saat ini. Di dalam keyakinan Asy'ariyah dan Maturidiyah ada sifat jaiznya Allah. Di antara wajib, muhal, jaiz. Kan 41 kan sifat-sifatullah itu. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadithi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, mutakaliman, aliman, khayyan, mutakaliman. Qadirun, muridan, aliman, khayyan, mutakaliman. Terus 20 mustahilnya. Yang wajibnya itu ya melalui ma'ani dan maknawiyah. Mustahilnya 20. Terus jaiznya itu adalah fi'alu kulli mumkinin au tarkuhu. Menetapkan sesuatu, menjalankan sekaligus setiap yang mungkin atau tidak menjalankan itu hak prerogatifnya Allah. Tidak bisa diatur-atur oleh ACC-nya wali kutub, itu nggak bisa. Itu berarti bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sama seperti ceritanya orang-orang Syiah, Imamiyah, Itsna Asy'ariyah. Sama dengan cerita-cerita versi Syiah Bahaiyah. Bukan Ahlussunnah itu, bukan Ahlussunnah. Mungkin ikut-ikut ceritanya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Nah, nanti diarahkan bahwa wali kutub itu adalah berasal dari golongan habaib. Maksudnya kita nggak tahu sih. Pasti cerita ceramahnya para habib itu awalnya normal. Tengah-tengahnya itu mulai. Akhir-akhirnya itu mesti mendoktrin. Kalau nggak mendoktrin, ya ndawir. Ayo, enggak sumbangan. Untuk menguntungkan mereka. Wes itu bisa dititah inilah. Wes nggak terlalu jelimet, rumit, ruwet dan bulat ya. Kok titah nono. Setiap ceramahnya Habib itu titah nono. Kalau nggak terdiri dari 3 atau 4 itu pasti salah 1, salah 2, salah 3 atau semuanya. Gitu. Jadi antara ini wali kutub itu berasal dari golongan mereka. Mulai dari Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu sudah mulai menata, ya, ingin menyandarkan klannya yang tidak jelas asal-usulnya itu ke Bani Al-Ahdal. Lalu dari Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah itu menurunkan Abu Bakar. As-Sakron menurunkan Ali. Lah Ali inilah yang mengarang kitab Al-Furqah Al-Musiqah fi Libasil Khirqah Al-Aniqah. Itu lalu dengan fakut fahimtunya itu syuhrah wal istifadhah. Dinukil, disalin oleh sejarawan setelahnya. Pakar nasab internal dan eksternalnya. Sehingga diyakini sampai sekarang ini. Jadi cerita tahayul seperti yang jenengan dengar tadi ya, itu tidak bisa dibenarkan. Menurut Thariqah Qadiriyah, Syadiliyah, Satoriyah, Sanusiyah sekalipun tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Intinya itu nanti menggiring
opini publik untuk mempercayai klannya bahwa wali kutub itu hanya dari mereka. Kalau di Indonesia ini wali kutub itu Habib Abu Bakar Gresik itu dulu, ya. Kan saya juga pernah mendengar ceritanya adik Muhammad Farid ini, Al-Mutahhar, bahwa mihrabnya Masjid Assegaf Solo yang menentukan siapa itu? Ya Abu Bakar Gresik, kutub itu, kutub. Kutub utara, kutub selatan, kutub timur. Kalau nggak ada magnet bumi, dan magnet bumi kewolak-walik kan merunut kutub barat, kutub timur ya. Ya. Asli yang menentukan arah kiblatnya Masjid Assegaf Solo itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Kalau kita kan pakai kompas, ya, pakai kompas ya. Apalagi setiap tahun ada Yauma Rasdul Kiblah itu ya, hari menetapkan arah kiblat, update kiblat yang terbaru karena pergeseran daratan bumi kita ini kadang-kadang dari barat ke barat laut ya. Sehingga masjid dan musola itu dienceng-enceng no sajadah, bingung dewe. Padahal nggak usah kalau menurut saya. Pokoknya arah atau jihad saja. Jihad itu arah barat tidak cukup. Nggak perlu dipuas, puas tuh. Pokoknya arah barat itu. Menceng-menceng sedikit. Dan nanti membingungkan bingungan soft sholat di masjid atau musola kita. Ikut bukan madhab Syafi'i saja. Arah atau jihad saja. Jadi tidak sesuai ya keyakinan yang disampaikan oleh adik Muhammad Farid Al-Mutahhar itu dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu tidak bisa diintervensi. Nggak bisa. Tsunami Aceh nggak bisa dihalangi oleh kutub pirang puluh kutub, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, istilah-istilah klinik klasik seperti ini itu di zaman sekarang harusnya peringan, persingkat, simpel saja bahasanya. Nanti insya Allah secara bertahap kita akan membahasnya secara simpel, mudah dipahami. Jadi wali-wali kutub itu sekarang itu sudah melebur menjadi golongan-golongan ya, organisasi negara-negara yang ada di planet bumi kita. Jadi wali itu seperti apa? Ya wali itu garis besarnya kan orang yang bertakwa. Panjenengan semua yang menonton live malam hari ini semuanya waliullah, sama waliullah semua, nggak ada bedanya karena wali itu adalah semua orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah waliullah. Nggak usah dibeda-bedakan itu kutub, imah, autat, nukoba, nujaba, kawariyun, rojabiyun, khotamiyun, nggak perlu. Pokoknya jenengan manut aturan Gusti Allah, zahiran wa batinan, lahir dan batin, ya haqqatu qotih, ya pasti waliullah. pasti itu. Cuma berbeda profesi saja. Ada yang ketakwaannya itu pada domain spiritual, ada yang domain lainnya. Bisa ya sama seperti Mbah Sadiman ya waliullah. Panjenengan semua itu secara umum waliullah semua. Itu. Tidak hanya wali murid, wali santri, wali nikah ya, tapi juga menjadi waliullah, kekasih Allah karena menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Berarti panjenengan semua adalah waliullah. Enggak perlu dikotak-kotak. Semua umat Islam, umat yang beriman itu adalah waliullah. Yang tidak usah takut ya, dan tidak usah gundah hidup di dunia sampai di akhirat. Ana ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun itu. Jadi kalau ini diyakini, benar-benar diyakini, maka ya sama seperti cara Dajjal menipu umat dalam setiap abadnya. Nah inilah yang kita khawatirkan. Sangat-sangat kita khawatirkan. Jadi Dajjal itu adalah manusia yang mengaku Tuhan. Buktinya, contohnya tadi, Gusti Allah saja bisa kalah. Bisa didekte, harus ada ACC, kutub. Ngomongnya kalau manis tanpa beban, ya heran gue loh. Tanpa beban ya. Lancar, terlatih. Manis berisi dengan energi hipnoterapi. Dan laris manis. Yang ngundang itu NU. Laris di mana-mana. Sidoarjo kemarin yang ngundang.
pelajar-pelajar yang ngundang, instansi-instansi yang ngundang. Tidak hanya di Farid saja, semua banyak seperti itu. Dalam cerita, ada seorang yang meninggal dunia ketika dia mahabbah kepada cucu Rasulullah, yakni yang bernama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man Rabbuka?" Jawabannya apa? Habib Abdullah Al-Haddad. "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? Ditakoi malaikat Munkar Nakir seperti itu. Ya Habib Abdullah Al-Haddad. Terus. Berarti jawab Allah itu ya Habib Abdullah Al-Haddad ya oleh. Nabi ya Habib Abdullah Al-Haddad boleh. Quran ya Habib Abdullah. Karena saking cintanya maka lolos dari sisaanku. Berkatanya. Katanya seperti itu. Nah, ini namanya ngaku-ngaku jadi Nabi. Yang dapat mensyafaati itu saya. Karena semua itu perlu wasilah. Perantara. Lah perantara yang paling cepat sampainya itu adalah melalui darah. Darah suci Nabi itu ada dalam diri para Habib Allah. Nah inilah yang namanya dajjalun kadzabun itu. Hati-hati. Hati-hati. Sak bejo bejane wong kang lali isih luweh bejo wong kang eling lan waspada. Fafirru ilallah. Nah, seperti kitab Fafirru ilallah ini. Ini jadi moto benderanya Shalawat Wakidiyah ini. Fafirru ilallah pada lumayo sira kabeh mari kabeh marang pitulungan Gusti Allah. Lah di dalam keyakinan pengikut Shalawat Wakidiyah itu Ghaus hada zaman ya kutub itu. Ya ketua pimpinannya sekarang ini itu kutub ya Ghaus hada zaman. Jadi kayak berhalusinasi. Jadi wali kutub itu bisa juga malah bisa seperti seorang yang tidak tampak seorang wali. Tapi mendapat tugas dari Allahul Wali. La ya'lamul wali illallah. Jadi jangan coba-coba untuk memainkan kepercayaan atau keyakinan umat untuk digiring mempercayai ke klannya. Kutub itu dari golongan saya. Gak ada Imam Mahdi itu dari golongan saya, lainnya nggak bisa. Kutub yang sudah tampak dulu yo Habib Segaf dari Gresik. Lalu nanti Habib toh lainnya enggak, tanpa ada restu dari wali kutub, nggak ada waliullah di tanah Jawa, di Nusantara ini enggak. Semua waliullah itu harus ada atas restu dari walinya para Habib. Nah, itulah akan ada dajjal, penipu berjubah agama yang akan keluar sebelum masa kebangkitan spiritual, kebangkitan intelektual, kebangkitan manusia internasional ya. Sebelum keluarnya pembohong dan pendusta yang mendekati angka 30-an. Ya bisa 29, 27 bisa. Dan semuanya mengaku bahwa saya ini adalah utusan Allah. Gitu. Aku ini wali kutub. Kemarin itu seandainya tanpa ada saya atau guru saya, maka gunung Merapi akan meletus. Karena itu saya tidak meng-ACC. Karena wali kutub bumi ya. Ya, akan ngaku terus, nantinya akan terus bergulir ya. Ya. Cerita-cerita seperti itu. Itu. Tidak akan ada hentinya. Terus jika tidak ada orang yang meluruskannya. Bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Jadi Dajjal itu pertama-tama keluar, ya keluarnya Dajjal itu biasa-biasa saja, ya menjadi orang yang pinter ngaji itulah, ya. Pinter ngaji. Lalu macak orang saleh, jadi macak orang saleh. Lalu ngaku-ngaku jadi wali, ya, wali kutub kayak wali a'immah atau wali autad. Lalu ngaku-ngaku jadi nabi.
kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Nah, ini saya bukakan kitab Wafir ilallah lagi ya, kitab karangan internal ulama dalam negeri. Jadi kadang-kadang buka kitab-kitab yang karangan ulama luar negeri, manuskrip, kitab nasab, kitab sejarah. Tapi kadang-kadang juga kita harus jangan lupakan karya anak bangsa sendiri. Cintailah produk Indonesia. Sama seperti pesannya Mbah Alim Markus, ya, pemilik Mas Pion Group itu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Wilangane wong kang kabujuk dening Dajjal. Nah, banyak orang yang mengikuti pembohong-pembohong itu. Nggon metune Dajjal. Dajjal iku besok metune saka Khurasan. Khurasan itu ya sekarang termasuk daerah Iran ya. Khurasan itu suwijine kutha sing manggon ana ing tanah Persia. Persia mau saiki den arani negara Iran. Ibu kotanya disebut Teheran, lan isih kalebu tanah Masyrik atau Asia. Ing wektu Dajjal lagi metu utawa ucul saka bebandan. Nah, dalam arti ini bahasa kiasan. Jadi Dajjal itu jangan disamakan seperti seorang manusia raksasa bermata satu, di dahinya ada tulisan Kafaro, dia setinggi langit, ya, sedalam lautan. Enggak, itu kiasan saja. Kiasan saja. Metu sangka bebandan dalam arti apa? Sudah bebas keluar waktunya. Abad 21 ini sudah waktunya. Tidak hanya abad 21, ya abad 20, abad 19 sudah. Cuma lebih leluasa abad 21 ini karena adanya dukungan ilmu dan teknologi. Sehingga pengaruhnya bisa lebih luas lagi. Gedeke mung 10 dira. 10 dira sak dira iku 60 cm ya. Berarti ya gedeke mung 10 dira. Berarti tingginya fisik badaniahnya itu sekitar 6 meter. Kalau ada manusia 6 meter musuh ada. Ya ini dihubung-hubungkan dengan cerita Dajjal itu berada di Pulau Sokotra. Ya. Ada cerita Jasasa dan lain sebagainya. Itu berita itu dulu, versi dulu gitu loh. Sama dengan ketika menceritakan adanya pesawat terbang, kereta mabur. Dulu kan belum pernah mengenali adanya mesin Mitsubishi, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, Toyota, Daihatsu, itu nggak ada dulu. Ya, sekarang yang terbang itu mesin buatan Amerika, Perancis. Pesawat terbang Boeing, ya, dan pesawat-pesawat tempur buatan Ya'jud wa Ma'jud. Jadi istilah ucul sangka bebandan, istilah keluar dari belenggu itu hanya sekedar kiasan. Karena dulu itu mau kemana-mana sulit, terbatas oleh jarak. Haji saja harus naik perahu, berbulan-bulan. Kalau selamat sampai ke sana, kalau nggak selamat dia mati di tengah lautan. Belum lagi cuaca yang menantang. Kalau sekarang kan cuma beberapa jam sampai gitu. Dedeke mung 10 dira, nggak mungkin ada manusia 6 meter. Coba carilah di seluruh dunia. Ada manusia raksasa cuma 4 meter, 3 meter. Ada. Tingkah lakune ngimbo-ngimbo kalau tingkah lakune wong soleh. Lah, mata soleh. Alhamdulillah. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mata soleh lah gimana lah. Ya mau maca pakai baju Arab kayak atau baju kayak saya ini. Ya pokoknya macam orang soleh lah. Ada orang soleh, orang baik. Saya ini harus dipercaya. Saya ini cucu Nabi. Saya ini darah Nabi. Saya ini orang soleh. Insya Allah panjenengan mendapat syafaat. Ajak-ajak kebaikan. Ayo solawat, solawat, solawat. Panjenengan semua membaca sholawat 1 triliun tidak akan sampai pada Rasulullah kecuali melalui saya, karena saya ini adalah anak cucu Rasulullah. Dajjal itu namanya, kadzab, bohong, pendusta. Ngajak-ngajak kebencian, sholawat, ayo sholawat, sholawat, sholawat.
Tingkah laku nanti. Wong-wong akeh sing kelu. Oh, anak-anak muda. Banyak yang ikut. Ya tidak hanya anak muda yang sudah sepuh-sepuh juga. Suwe ngaku jadi nabi loh. Ini loh, ini jadi nabi. Dalam cerita, ada seorang yang meninggal dunia ketika dia mahabbah kepada cucu Rasulullah, yakni yang bernama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka? Jawabannya apa? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Ditakoi malaikat Munkar Nakir seperti itu. Ya Habib Abdullah Al-Haddad. Terus. Berarti jawab Allah itu ya Habib Abdullah Al-Haddad ya oleh. Nabi ya Habib Abdullah Al-Haddad boleh. Quran ya Habib Abdullah. Karena saking cintanya maka lolos dari sisaanku. Berkatanya. Katanya seperti itu. Nah, ini namanya ngaku-ngaku jadi nabi. Yang dapat mensyafaati itu saya. Karena semua itu perlu wasilah. Perantara. Lah perantara yang paling cepat sampainya itu adalah melalui darah. Darah suci Nabi itu ada dalam diri para Habib Allah. Jadi aku jadi Nabi. Yang berhak mensyafaati itu saya. Seperti itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Wong kang atine iman maring Allah banjur padha mengo angguruhake maring Dajjal. Panjenengan semua mayoritas pendukung Kiai Haji Maduddin Utsman, Gus Fuad Baret, Gus Aziz Jazuli, Gus Abdul Razak, Gus Abbas dan lain-lain ya semuanya ya. Itu adalah orang-orang yang sak bejo bejane wong kang lali isih luweh bejo wong kang eling lan waspada. Mereka banyak yang lupa jenengan orang yang waspada. Tidak mudah ditipu daya. Jalaran wong mau ngerti yang sausi Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku ora ana bakal ana nabi anyar alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Jadi tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh ada orang yang menjalankan misi seperti nabi, ya itu hanya sekedar ulama, warasatul anbiya. Nanti Ahmad Musaddiq, ya aku ini nabi ya dapat wahyu lagi. Nanti ada lagi ya orang-orang yang kurang berilmu. Nah, orang yang berilmu aja yang kebelenger juga, ada yang kebelenger juga. Ngaku-ngaku dari nabi. Ya Allah, naudzubillah. Itu Dajjal. Jadi Dajjal itu banyak, tidak hanya satu sosok saja. Ada yang lokal, ada yang interlokal, nasional, ada yang internasional. Bareng lakune Dajjal wis tekan kholah mau. Jadi ngaku dari nabi, ya sesuai ngaku dari Gusti Allah mau. Jadi kalau kita menunggu Dajjal itu sudah keluar atau belum, sudah. Dajjal itu sudah keluar dalam setiap satu abad. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Dajjalnya itu ya Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id, sang peramal indigo yang dibiarkan oleh Rasulullah, dibiarkan oleh Umar bin Khattab. Di antara zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya Musailimah Al-Kadzdzab itu juga ya termasuk Dajjal. Di zaman Sayyidina Ali ya Dajjalnya ya Abdullah bin Sabah. Zaman Nabi Musa ya As-Samiri, Musa As-Samiri. Ya. Jadi terus akan ada pembohong-pembohong itu. Nah ini kan sudah dunia terbuka. Nah, seluruh umat manusia sedunia bisa berinteraksi melalui internet. Maka jangkauannya lebih cepat dan luas. Tidak seperti dulu. Sekarang sudah luas dan bebas. Bisa menjajah seluruh dunia. Ya bisa sebuah negara. Bisa. Bisa sebuah organisasi. Bisa sebuah organisasi lokal kita di sini. Ya bisa juga. Pembohong-pembohong besar yang memperjualbelikan agama demi kepentingannya. Mendoktrin umat supaya terbelenggu akal sehatnya, intelektualnya, spiritualnya. Lalu mengkultuskan mereka. Nah, ya, terus akhirnya mereka lah sebagai organisasi atau golongan secara absolut, secara mutlak menguasai akal
keyakinan pengikutnya. Nah inilah yang kita khawatirkan, sangat-sangat kita khawatirkan.